mempercayakan kehidupan kepada alam yang telah memberi begitu banyak lewat setiap sejuknya helai daun, kokohnya batang pohon, kuatnya akar, lewat setiap indahnya kuntum bunga dan setiap bulir masa depan. Karena kehidupan adalah sinergi harmonis antara alam dan manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dari dulu, alam telah menyebarkan begitu banyak kebaikannya untuk bersama diolah demi mendukung sebuah kehidupan yang tidak terhambat halangan apapun. Deltomed lahir tahun 1976 di Banjarmasin. Kemudian tahun 78 mereka pindahkan ke kota Wonogiri. Lompatan yang paling besar adalah di tahun 2000. Ada produk yang namanya Antangin, tiba-tiba populer, membuat produksi kita jadi kewalahan karena penjualan yang demikian luar biasa. Kapasitas produksinya sudah tidak bisa mencukupi. Akhirnya tahun 2000 itu kita mendirikan satu fasilitas produksi dengan menggunakan teknologi ekstrak modern, yaitu Quadra Extraction System. Kalau bahan yang sudah kita pilih, ekstraknya sudah bagus, tentunya harus di-packaging atau dikemas dengan baik. Deltomed menggunakan juga teknologi dari Jerman untuk proses pengemasan ini. Dari warisan Nusantara, terpetik semangat untuk bertindak nyata, untuk terus berinovasi, mengikuti jalannya waktu. Ini adalah sebuah komitmen untuk tetap berkembang dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, dan menjaga kualitas setiap produk. Kini tradisi telah merambah ke berbagai pelosok dunia, membantu segala jenis gaya hidup dan budaya tanpa batasan. Untuk terus bisa berkarya, untuk terus maju, bekerja sama, mewujudkan kehidupan yang lebih sehat. Indonesia itu kaya akan tumbuh-tumbuhan, sangat kaya akan bahan alami yang berkhasiat. Bagaimana kita mengolah kekayaan alam tanaman herbal di Indonesia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat? We all believe in nature. Kita percaya bahwa dari alam kita bisa memiliki banyak manfaat yang kita bisa gali di situ. Kita ingin jamu-jamu dari Indonesia ini bisa mendunia. Kepedulian yang mendalam untuk menjaga keseharian kita adalah sumber semangat Deltomed untuk terus tumbuh bersama karyawan, mitra, dan masyarakat demi memberikan manfaat bagi dunia dan melestarikan kebaikan alam. Karena alam mempercayakan kelangsungannya ke tangan kita semua. Untuk kamu yang ingin selalu sehat, Imugar dengan 3-in-1 Herbal Formula membantu memelihara daya tahan tubuh. Imugar untuk kamu yang ingin selalu sehat, Imugar dengan 3-in-1 Herbal Formula membantu memelihara daya tahan tubuh. Imugar untuk kamu yang ingin selalu sehat, Imugar dengan 3-in-1 Herbal Formula membantu memelihara daya tahan tubuh. Imugar. Semuanya, kita akan mulai saja acara di siang hari ini. Perkenalkan, saya Fibrianti atau yang biasa dipanggil sebagai Fibri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mam semua dan juga para narasumber kita. Ya, selamat siang, selamat datang di webinar Mama Pintar Jaga Imunitas Keluarga yang didukung oleh Imuguard. Saya ingin menyapa dulu kepada
seluruh member Smart Moms ID yang sudah hadir di webinar Zoom. Halo Moms, walaupun mungkin kita tidak bisa melihat wajah saat ini, tapi saya yakin suara saya sudah sampai menyapa kepada mom semua yang ada di webinar Zoom, dan juga saya ingin menyapa teman-teman semua ya, rekan-rekan kita sesama moms yang saat ini sedang menonton di YouTube Live Deltomed. Halo moms atau dad yang mungkin hadir juga, apa kabar semuanya? Semoga di siang hari ini semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Oke, saya akan memandu acara hari ini sekitar 1 jam lebih, dan senang sekali bisa berjumpa dengan mom semua secara virtual, dan mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sangat prima ya. Oke moms, saya ingin menyampaikan bahwa kita itu memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan anggota keluarga di rumah. Apalagi di tengah situasi pandemi ini, moms harus lebih ekstra dalam menjaga kesehatan keluarga. Menurut BNPB Indonesia, resiko penularan COVID-19 yang disebabkan oleh klaster keluarga itu ternyata 10 kali lebih tinggi dibandingkan klaster lainnya. Nah, selain itu juga berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang dikutip oleh CNN pada 1 sampai 7 Februari 2021, terdapat 581 klaster keluarga, di mana jumlah tersebut Dinkes mengidentifikasi ada 10.978 kasus positif. Wow, ini harus jadi concern kita banget ya, Moms ya. Nah, untuk itu ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh anggota keluarga, Moms dapat mengkonsumsi produk herbal asli Indonesia yang mengandung zat imunomodulator. Nah, apa itu imunomodulator? Kita akan bahas lebih lanjut bersama nanti dengan para narasumber kita. Oke, namun sebelumnya ya, sebelum kita ngobrol mengenai pentingnya menjaga imunitas keluarga dengan mengkonsumsi imunomodulator ini, kita isi polling dulu yuk moms yuk, biar kita bisa lihat nih kira-kira seperti apa sih gambaran pengetahuan mom semua dengan cara menjaga imunitas ataupun kesehatan keluarga selama masa pandemi ini. Nah, pollingsnya ini akan muncul di layar masing-masing. Oke, mungkin kita bisa minta tolong untuk ditampilkan pollingnya. Oke, di layar Mom sekarang sudah terlihat ada polling. Yuk dipilih ya. Mom pilih, langsung aja isi ya. Saya bacakan ya. Yang pertama ini adalah selama masa pandemi, apa yang menjadi perhatian utama moms terkait anggota keluarga di rumah? 1. Kesehatan fisik dan imunitas, jangan sampai kena COVID ya. Lalu kesehatan mental anggota keluarga, COVID-19 memang bikin stres nih sis. Lalu yang ketiga, pendidikan anak, tantangan home learning sungguh juara. Dan yang keempat, finansial, supaya kebutuhan rumah tangga selalu terpenuhi. Nah, ini yang jadi perhatian utama kamu, yang paling utama nih yang mana nih Mams ya? Oke, selanjutnya adalah kamu bisa klik next ya Mams ya untuk untuk pertanyaan keduanya, klik next. Nah, yang kedua ini adalah Mams pernah dengar nggak istilah imunomodulator? Yang pertama, pernah dong, imunomodulator itu kan zat yang mempengaruhi imun seseorang, ya kan? Atau jawaban yang kedua, belum, apakah itu? Ya, bebas ya Mam ya, pilihnya di sini, lalu kamu klik next untuk pertanyaan polling yang ketiga. Nah, yang polling ketiga ini Moms, tahukah jika ada herbal yang mengandung imunomodulator? Silakan dipilih. Ya, sejujurnya ya Moms ya, nggak tahu juga nggak apa-apa kok. Oke, next, klik next ya Moms ya. Yang keempat, pertanyaan keempat adalah, apakah menurut Moms produk herbal lebih aman dikonsumsi? Jawab ya Moms ya. Yang pertama, percaya dong karena herbal lebih aman dibandingkan obat-obatan kimia. Atau ada yang masih ragu-ragu di sini? Atau malah nggak percaya? It's okay. Silakan pilih ya Moms ya. Dan untuk pertanyaan polling yang kelima, kamu klik next ya Moms ya. Nih pertanyaan yang kelima ya. Apakah Moms dan keluarga di rumah mengkonsumsi ImuGuard? Iya dong, karena ImuGuard praktis dan efektif jaga imunitas keluarga. Atau tidak tuh, aku belum tahu manfaatnya. Oke, silakan dipilih Moms. Oke, sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Berarti kita bisa lihat nih hasilnya. Oke. Kita akan minta share result-nya
resultnya, Moms bisa lihat di depan. Wow, dari 61 peserta di sini ternyata 95%, ada 42 orang ya yang tadi ikutan pollingnya menjawab bahwa ternyata yang menjadi perhatian utama Mom semua selama masa pandemi ini adalah kesehatan fisik dan imunitas. Jangan sampai kena COVID. Ini aku setuju banget ya. Ada juga yang ngejawab finansial ya Moms ya, yaitu sekitar 5%. Nah, lalu untuk polling yang kedua, Moms pernah dengar istilah imunomodulator dan ternyata surprise ya, masih ada 18% loh, itu sekitar 8 orang di sini yang belum tahu. Oke, don't worry, don't worry. Untuk Moms yang saat ini menonton di YouTube Live, jangan khawatir ya kalau belum bisa ikutan pollingnya ya. Kalau belum tahu tentang imunomodulator, jangan khawatir. Kita akan jelaskan di sesi selanjutnya. Nah, yang ketiga, polling ketiga adalah Moms, tahukah jika ada herbal yang mengandung imunomodulator? Wah, ternyata 32% itu nggak tahu. Oke. Nah, yang keempat, apakah menurut Moms produk herbal lebih aman dikonsumsi? Gimana nih? Apakah menurut Moms ya? Dan ternyata 77% itu percaya. Tidak ada yang memilih nggak percaya, cuma ada 23% yang ragu-ragu. Oke, PR kita nanti ya, Pak Agi ya, untuk membuatnya ragu-ragu ini menjadi percaya, oke? Dan selanjutnya adalah yang kelima, apakah Moms dan keluarga di rumah mengkonsumsi Immugard? Oke, 68% belum ya, belum tahu nih manfaatnya. It's okay, kita akan jelaskan nanti. Dan 32% happy banget nih. Iya dong, karena Immugard itu praktis, efektif, menjaga imunitas keluarga. Oke, kita sudah selesai dengan polling kita. Thank you so much buat Mom semua yang sudah berpartisipasi mengisi polling ini ya. Dan saya juga ingin menyampaikan ya, bahwa nanti di akhir acara untuk peserta Zoom webinar itu akan berkesempatan mengikuti sesi games di akhir acara dengan hadiah menarik, yaitu hampers Deltomed senilai Rp1.000.000 untuk 5 orang yang beruntung. Wow, kuisnya seperti apa? Kalian mesti pantau sampai akhir webinar ini ya, Moms ya. Oke. Nah, Moms, melihat situasi saat ini di mana resiko penularan COVID-19 yang disebabkan klaster keluarga itu 10 kali lebih tinggi dibandingkan klaster lain, Deltomed Laboratories menghadirkan produk herbal asli Indonesia dengan 100% herbal dan halal, yaitu Immugard sebagai bentuk dukungan untuk kesehatan keluarga Indonesia. Nah, apa itu Immugard? Kandungan herbal apa aja sih yang terdapat di dalamnya? Kita akan bahas bersama-sama ya, Moms ya. Namun sebelumnya perkenankan saya dulu nih untuk menyapa 2 orang narasumber yang dari tadi saya sudah lihat sudah on cam di kamera ya dan terlihat semangat sekali. Saya ingin menyapa dulu dokter cantik kita. Mom mungkin bisa lihat ya, kepada Dr. Kandidat Dr. Ingrid Tania MSI, yaitu Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Selamat siang, Dr. Ingrid. Selamat siang, Mam Fibri dan semua Moms yang ada di sini ya, Smart Mom semua. Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Dokter juga sehat ya, Dok ya? Iya, alhamdulillah. Oke, yang penasaran dengan Bapak satu ini yang ada di bawah kita ya, saya perkenalkan. Ada Bapak Apoteker Agi Avianiko Gaudart S.Farm. Beliau adalah Brand Manager Immugard PT Deltomed Laboratories. Selamat siang Bapak Agi. Selamat siang, Mam Fibri. Selamat siang semuanya. Sehat ya? Sehat dong, harus. Luar biasa. Jadi kesibukan sehari-hari sekarang Wah, itu pokoknya pesan yang disampaikan oleh Bapak apoteker kita terus-terusan ya. Apalagi tadi dari hasil polling menunjukkan nih Dok dan Bapak bahwa yang jadi concern utama para moms di sini itu ternyata memang benar-benar jaga imunitas ya secara staminanya tadi ya. Oke, kalau boleh tahu nih Dokter Ingrid, kesibukan Dokter Ingrid nih sehari-hari apa aja nih Dok? Wah, kesibukannya ya
padat juga ya, terutama semasa pandemi ini malah semakin padat. Jadi ya di samping sebagai ibu rumah tangga juga, saya kan punya anak 4. Gitu ya. Luar biasa loh. Saya tuh ngebayangin anak paling kecil, Dok, ya, dari 4 anak ini usia berapa, Dok, kalau boleh tahu? Wah, anak paling kecil masih bayi, masih 5 bulan lebih ya, hampir 6 bulan. Oh my goodness, aku nggak bisa bayangin nih sebagai sesama moms ya, Dok, ya. Aku juga punya anak 2 yang usia 2 tahun, yang paling kecil. Itu ngebayangin nih ya, dengan kesibukan yang banyak sekali yang Dokter Ingrid punya, tetap masih punya baby, bisa jaga stamina dengan baik, itu luar biasa sekali. Nah, ini mesti banget nih kita lihat tipsnya, caranya apa yang dipaparkan oleh Dokter Ingrid nanti ya, moms ya. Karena ini benar-benar real nih, selain pengetahuan yang tinggi terhadap imunitas tubuh ya, yang diperoleh oleh Dokter Ingrid itu ternyata dari pengalamannya sebagai mom, sebagai bisa kita bilang wanita pekerja juga ya, Dokter Ingrid ya. Ini ternyata bisa membagi waktu dan fisiknya itu dengan sangat baik ya. Luar biasa, Dokter Ingrid. Oke, nah saya juga sekali lagi mau menyampaikan kepada semua moms yang hadir di sini untuk ya mengirimkan pertanyaannya itu ke kolom Q&A. Jangan salah ya, ada 2 kolom Q&A dan chat, tapi khusus untuk pertanyaannya kamu harus kirim ke kolom Q&A dengan format nama narasumber yang dituju, lalu pertanyaannya apa, Mams? Ya, nanti kita akan saring dari situ dan akan kita pilih untuk kita bacakan langsung dijawab oleh Dokter Ingrid dan juga Pak Agi. Oke, selanjutnya ya kelihatannya udah banyak yang nggak sabar nih pengen dengerin tips dan juga paparan yang disampaikan oleh Dokter Ingrid ya. Untuk itu, untuk membuka acara webinar di hari ini, saya ingin mempersilahkan Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia yang biasa disingkat sebagai PDPOJI, yaitu Dr. Kandidat Dr. Ingrid Tania MSI untuk menyampaikan paparannya terkait imunomodulator. Silakan dokter, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mams Fibri. Sekali lagi saya mau menyapa Mams yang smart di sini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga siang-siang ini mungkin banyak yang puasa tapi tidak mengantuk ya. Semoga tetap fit selalu. Saya izin share screen ya. Silakan dokter. Oh ya, sebentar. Ini kok ternyata slide yang ini ya. Oke. Sudah diterima ya slide saya? Iya. Nah, oke. Jadi sudah terlihat, Dok. Ya, sip. Saya mau share sedikit tentang bagaimana peran imunomodulator herbal yang tentunya herbal Indonesia ya untuk menjaga kesehatan keluarga. Tadi saya senang juga ternyata banyak yang moms di sini yang sudah paham ya atau sudah paling tidak sudah tahu lah arti imunomodulator itu apa ya. Tapi saya akan awali dulu dengan bagaimana perkembangan COVID-19 saat ini ya, kemudian bagaimana pentingnya pencegahan dan pemeliharaan imunitas tubuh. Lalu saya akan beranjak memaparkan sedikit tentang sistem imunitas tubuh, kemudian menjelaskan secara singkat apa itu imunomodulator ya, kemudian ada terminologi misalnya imunostimulasi, imunosupresi, lalu juga ada imunomodulator yang alami ya atau imunomodulator herbal. Kemudian contoh dari imunomodulator herbal misalnya meniran, daun kelor dan kunyit. Nah, saya yakin moms di sini sudah sangat memahami dan mengenali bahwa ya kita memang sedang dalam masa pandemi COVID-19 dan saya akan lebih banyak membahas kaitannya ini penanganannya dari sisi menjaga imunitas ya. Nah, ya memang COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berakhirnya ya.
Jadi kasus masih terus bertambah ya, walaupun memang belum tingkat percepatannya belum seperti yang tahun lalu, tetapi memang ini justru harus hati-hati kalau ada gelombang-gelombang kenaikan yang sangat tinggi ya, apalagi kita melihat kasus di negara-negara lain dan yang terakhir di India. Dan di Jakarta itu ternyata memang kasusnya meningkat ya dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan yang cukup mengkhawatirkan ya memang klaster kantor ya, kemudian dari kantor ini dibawa gitu ya ke rumah, itu yang juga sangat dikhawatirkan. Dan memang sudah banyak kejadian klaster lingkungan ya, lingkungan sekitar apa RT, RW, atau misalnya ada saya lihat banyak yang udah mulai cuek ya, yang berlibur bareng lah gitu ya. Kemudian ini mau lebaran, saya harapkan memang tidak ada yang mudik ya untuk membatasi penyebaran virus. Kita pahami bahwa vaksin kan bukan obat ya, walaupun sekarang ada vaksin, tetapi kan vaksin itu memang sebatas mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik ya pada penyakit COVID-19 agar terhindar tertular, atau bisa juga tertular tapi kemungkinan sakit beratnya itu sangat kecil ya. Tetapi ya kalau kita lihat kondisi sekarang di mana varian baru itu sudah masuk Indonesia ya, gimana virus itu mudah bermutasi, maka ya memang kita tidak bisa mengandalkan vaksinasi, sehingga memang protokol kesehatan 5M nih harus benar-benar disiplin ya ditegakkan. Di samping itu tentunya senjata kita nih adalah imunitas tubuh kan. Gimana supaya kita punya daya tahan tubuh yang baik. Dan MAMS di sini kan sebenarnya penjaga ya, penjaga kesehatan keluarga, dan MAMS itu juga adalah panutan, sehingga MAMS ini juga yang mesti punya pengetahuan yang bagus ya, bagaimana caranya meningkatkan kekebalan tubuh ya. Dan meningkatkan kekebalan tubuh itu memang mesti dilakukan secara komprehensif. Jadi tidak bisa hanya satu hal dikuatkan, hal yang lain tidak gitu ya. Tetapi memang semua sisi-sisi, semua aspek-aspek harus dioptimalkan. Jadi kita perlu mengkonsumsi ya dalam makanan atau diet kita sehari-hari adalah konsumsi gizi yang minimal ya 3 kali per minggu lah. Kalau tiap hari sih sebenarnya cukup 30 menit, dan itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah dengan aktivitas MAMS yang membersihkan rumah gitu ya, memasak, kemudian naik turun tangga, ya itu sebenarnya sudah merupakan aktivitas fisik yang menyehatkan ya. Jadi walaupun puasa ini kita tetap lakukan ya, tetapi memang lebih baik dilakukannya misalnya 2 jam sebelum berbuka, sehingga kita tidak terlalu dehidrasi atau tidak terlalu terjadi penurunan gula darah. Kemudian istirahat juga mesti cukup ya. Jadi minimal banget itu 6 jam, tapi kalau bisa 7 jam itu lebih bagus ya, dalam 24 jam kita bisa tidur sebanyak itu. Nah, kemudian juga kalau ada penyakit-penyakit penyerta memang perlu dikendalikan ya. Di samping itu juga tidak merokok, karena kalau merokok itu akan menurunkan imunitas, terutama imunitas saluran pernafasan atau sistem pernafasan. Kemudian dengan adanya pandemi ini kita memang dituntut punya kekebalan yang lebih ekstra ya. Di antaranya ya misalnya dengan asupan tambahan berupa suplemen-suplemen. Nah, saya akan beralih ke sistem imun ya. Sistem imun saya yakin MAMS di sini juga sudah sangat paham. Intinya mekanisme tubuh kita untuk mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya di luar tubuh maupun dalam tubuh itu sendiri. Kemudian juga kita bisa lihat kalau dalam kaitannya dengan pandemi, tentunya yang bisa mengancam keutuhan dari tubuh kita adalah patogen ya, patogen atau agen infeksi
yang bisa kita temukan di sekitar kita seperti bakteri, virus, jamur, parasit ya. Dan dalam masa pandemi ini tentunya itu virus ya, virus SARS-CoV-2. Sewaktu-waktu dapat masuk ke dalam tubuh kita sehingga menimbulkan penyakit. Nah, kalau si patogen ini tidak dapat disingkirkan, maka akan timbul penyakit tentunya. Dan kerusakan jaringan, dan jika tidak bisa diatasi, bisa menimbulkan kematian. Nah, dalam kaitannya dengan infeksi, biasanya terjadi itu karena adanya gangguan sistem imun berupa sistem imun yang tidak adekuat, artinya tidak cukup optimal, tidak cukup kuat, atau agak lemah, atau kurang lemah, atau sangat lemah ya. Tapi sebenarnya ada juga yang namanya gangguan berupa sistem imun berlebih, misalnya pada penyakit autoimun ya, penyakit-penyakit alergi ya. Tetapi yang akan lebih kita bahas saat ini adalah imunitas yang tidak adekuat sehingga meningkatkan risiko terkenanya infeksi. Walaupun infeksi itu tingkat keparahannya tidak hanya bergantung dari sistem imun di dalam tubuh kita ya, tetapi juga jumlah mikroorganisme atau misalnya virus ya, jumlah virus yang masuk seberapa banyak, semakin banyak yang masuk maka akan lebih kemungkinan mendapat infeksi akan lebih besar ya, seperti misalnya orang-orang tidak menjaga jarak, berkerumun, terus kita nggak tahu ternyata yang deket-deket kita ini misalnya ada 3 orang, ada 4 orang, ada 5 orang membawa virus, semuanya ngasih virusnya ke kita, ya akhirnya banyak sekali yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu kita lebih gampang lagi sakit ya. Kemudian juga patogenisitas, atau kalau di virus namanya virulensi. Nah, termasuk yang misalnya varian baru COVID-19 ini punya virulensi yang lebih tinggi ya, sehingga ya bisa kita katakan lebih ganas gitu ya. Nah, sistem imun ini terbagi dua pada dasarnya ya, ada yang non spesifik atau alamiah dan ada yang spesifik atau didapat. Nah, yang non spesifik itu sebenarnya awalnya itu berupa barrier atau barrier tuh apa ya, pembatas ya, penghalang ya. Misalnya kulit gitu ya, kemudian rambut, kemudian selaput lendir atau mukosa bibir misalnya ya. Itu adalah barrier fisik. Kemudian juga ada mekanisme batuk, bersin ya, itu juga sebenarnya merupakan pertahanan, sistem pertahanan yang sifatnya fisik ya. Kemudian juga ada zat-zat biokimia yang sifatnya terlarut ya di dalam tubuh kita, itu misalnya keringat ya. Keringat itu juga sebenarnya upaya tubuh kita melawan bakteri yang sewaktu-waktu bisa menginfeksi kulit kita, misalnya seperti itu. Kemudian juga asam lambung ya. Itu juga tujuannya untuk mematikan kuman yang mungkin masuk melalui saluran pencernaan lewat makanan gitu. Kemudian juga ada sel-sel fagosit ya, sel natural killer dan lain-lain. Kemudian yang sel yang sistem imun spesifik atau didapat itu ada yang humoral. Humoral artinya ada di seluruh tubuh kita. Misalnya sel B ini bisa menghasilkan imunoglobulin atau yang kita kenal biasanya dengan nama antibodi ya. Kemudian juga ada sel T di sel tubuh kita yang nanti intinya bersifat mengenali setiap patogen yang masuk ya, diidentifikasi kemudian nanti dilawan ya. Nah, kalau ini sekadar gambaran aja bahwa tadi sistem imun kita ada 2 macam ya, yang alamiah dan ada yang didapat. Kemudian organ-organnya macam-macam ya sebagai penghasil sel-sel imun tubuh kita ya, misalnya limfonodus ya, kemudian limpa ya, kemudian sumsum tulang, amandel atau yang disebut dengan tonsil itu juga sebenarnya merupakan benteng pertahanan juga ya. Kemudian di timus ada usus buntu, itu sebenarnya termasuk dalam benteng pertahanan kita. Nah, begitu patogen itu masuk ke dalam jaringan tubuh kita akan memicu respon imun ya. Intinya ketika si patogen masuk ada alarm ya. Alarmnya apa? Misalnya terjadi peradangan.
Nah, nanti si patogen ini atau misalnya contohnya virus ditangkap oleh sel dendrit. Sel dendrit akan menangkap antigen atau patogen tadi akan mengaktifasi limfosit sehingga nanti terbentuk antibodi ya. Kemudian nanti akan bermigrasi ke tempat terjadinya peradangan karena sebenarnya respon peradangan adalah cara tubuh kita untuk melawan infeksi. Tetapi kalau peradangannya berlebihan, maka memang bisa menimbulkan perburukan penyakit juga, seperti misalnya badai sitokin yang terjadi pada COVID-19. Nah, respon imun yang terjadi pada infeksi virus juga sebenarnya pada dasarnya sama ya dengan respon imun terhadap mikroorganisme lainnya. Nah, ketika respon imunnya dihasilkan oleh sistem imun yang alamiah ya atau innate, itu kalau cukup kuat sistem imun yang pertama ya lapisan pertama ini kuat, maka infeksi bisa berhenti pada tahap itu. Tetapi jika tidak cukup kuat, maka akan berlanjut ke perjalanan penyakit infeksi yang berikutnya sehingga yang bekerja adalah sistem imun adaptif ya atau spesifik di mana nanti terakhir akan dihasilkan antibodi untuk melawan ya. Nah, imunomodulator tadi MAM semua sudah kenal. Sebenarnya memang ini adalah kata atau istilah yang sangat populer ya pada masa pandemi, bahwa imunomodulator ini adalah zat atau substansi yang dapat memodifikasi respon imun, mengaktifkan mekanisme pertahanan alamiah maupun adaptif, sehingga ketika terjadi ketidakseimbangan sistem imun, maka akan dikembalikan keseimbangannya gitu ya. Nah, imunomodulator ini ada dua, ada yang disebut imunostimulan, ada yang disebut imunosupresif. Kalau imunosupresif itu intinya untuk meredakan peradangan yang berlebihan atau menekan respon imun yang berlebihan, misalnya pada penyakit autoimun ya, atau pada seseorang yang mendapatkan transplantasi organ dan diberikan imunosupresif agar mengurangi reaksi penolakan gitu ya. Nah, yang relevan kita bahas pada topik bahasan kita hari ini adalah imunostimulan ya. Imunostimulan itu artinya suatu senyawa yang dapat meningkatkan kerja dari komponen sistem imun. Jadi memang diberikan untuk meningkatkan respon imun terhadap penyakit infeksi. Contohnya ada yang dari bahan herbal dan ada yang dari bahan non herbal. Dari bahan herbal sebenarnya banyak sekali pilihannya, dan yang saya tulis dalam font biru itu yang dari luar negeri ya. Tetapi Indonesia itu justru malah surganya herbal-herbal ya. Begitu banyak herbal yang bisa tumbuh di sini ya, tanaman obat, dan itu perlu kita manfaatkan ya. Misalnya yang akan kita bahas kali ini ya, salah satunya adalah meniran ya. Kemudian juga ada kelor ya. Nah, ini saya akan bahas dulu meniran ya. Meniran itu tadi saya sudah singgung ya, bersifat imunostimulasi. Nah, meniran ini nama latinnya Phyllanthus niruri. Nah, si meniran ini sudah mengalami penelitian-penelitian yang panjang ya, sampai penelitian uji klinik. Dan kalau di sini di Indonesia juga pernah diuji klinik misalnya pada penyakit cacar air, dan sudah terbukti misalnya meniran ini mempercepat penyembuhan infeksi virus cacar air. Dan saya nanti akan pada slide selanjutnya saya akan menerangkan juga manfaatnya pada penyakit infeksi lainnya. Dan meniran ini juga aman untuk pemakaian jangka panjang ya. Kemudian kunyit juga bersifat imunostimulasi ya. Pasti MAM semua kalau senang masak udah akrab ya sama kunyit. Nah, kunyit ini yang terkenal juga khasiatnya adalah bersifat anti radang ya. Dan kunyit ini juga punya manfaat memelihara sistem pencernaan dan memperbaiki kalau ada gangguan pencernaan. Misalnya seperti gejala-gejala sakit MAH itu bisa diperbaiki dengan kunyit, dan meniran juga bisa ya memperbaiki pencernaan. Nah, si kunyit ini mengandung senyawa aktif yang paling utama adalah kurkumin. Dan tentunya juga aman untuk pemakaian jangka panjang.
Terus yang saya mau bahas berikutnya adalah daun kelor ya. Daun kelor ini bersifat juga imunostimulasi ya, sudah diteliti. Selama ini memang di seluruh dunia banyak dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi. Karena apa? Karena daun kelor ini memang mengandung vitamin dan mineral yang cukup lengkap ya. Misalnya vitamin A, B, C, ya, D, E, K, ya, kemudian biotin, ya, asam folat, mineralnya ya, kalsium, zat besi, fosfor, kalium, zinc, ya. Kemudian juga ada kandungan protein, dan daun kelor ini karena memang merupakan pangan juga ya, tentunya aman untuk pemakaian jangka panjang. Nah, ini saya memberikan satu contoh hasil penelitian yang menunjukkan ya bahwa ekstrak meniran itu memang merupakan suatu imunomodulator yang aktivitas utamanya adalah sebagai imunostimulan ya. Sehingga dia relevan dipakai untuk penyakit-penyakit infeksi ya. Termasuk kalau kita lihat pandemi saat ini ya merupakan infeksi virus ya. Nah, ini ada juga hasil uji klinik atau uji pada manusia ya yang dengan memakai ekstrak meniran. Ini diuji klinik pada pasien tuberkulosis paru ya. Ternyata juga hasilnya baik ya. Artinya imunitas si penderita tuberkulosis ini semakin baik sehingga mempercepat penyembuhan. Kemudian si ekstrak meniran ini juga menghambat peradangan ya, sehingga mencegah perburukan juga ya, lesi-lesi flek pada paru-paru ya. Kemudian juga sebenarnya untuk kasus COVID-19 ada juga penelitian, tetapi ini masih penelitian simulasi di komputer ya. Simulasi namanya in silico study. Jadi analisis molekular docking, jadi dilihat bahwa si meniran ini ya mengandung misalnya senyawa aktif yang namanya katekin dan quercetin. Nah, ternyata bisa menghambat mediator inflamasi atau mediator di dalam tubuh kita ya, sejenis protein yang menimbulkan peradangan ya, sehingga disimpulkan bahwa komponen di dalam meniran ini dapat menghambat proses peradangan yang berlebihan ya pada COVID-19. Di samping memang dia punya fungsi dalam hal meningkatkan imunitas tubuh dalam rangka pencegahan ya, atau imunomodulator agar mengurangi risiko kita tertular COVID-19. Nah, kalau ini penelitian potensi meniran sebagai antivirus, jadi ini juga sama ya, ini penelitian berdasarkan simulasi ya, simulasi di komputer, ditunjukkan bahwa si meniran ini punya aktivitas antivirus. Artinya dia mampu ya, senyawa dalam meniran ini mampu berikatan dengan protein yang namanya spike protein dari SARS-CoV-2, dari virus SARS-CoV-2 namanya OMPRO, sehingga memang dianggap bisa menghambat replikasi atau perbanyakan daripada virus SARS-CoV-2 ya. Virus SARS-CoV-2 kan kita ketahui sebagai virus penyebab COVID-19. Nah, sekarang saya beralih ke kunyit. Kunyit itu mengandung senyawa utama tadi saya sudah sebutkan adalah kurkumin ya. Nah, di sini juga sudah ada hasil-hasil review terhadap banyak penelitian ya. Diungkapkan bahwa memang si kurkumin ini punya efek imunomodulasi. Di samping memang kurkumin dalam kunyit itu juga bersifat anti peradangan dan antioksidan. Nah, kunyit juga ini juga penelitian yang lain ya yang mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak hanya kurkuminnya saja, tetapi senyawa aktif lain yang larut dalam air yang ada di dalam kunyit juga memiliki aktivitas sebagai imunostimulan maupun anti peradangan. Nah, kalau ini hasil penelitian ya, bukti-bukti yang didapatkan dari uji praklinis, namanya uji pada hewan coba ya. Dan di sini disimpulkan bahwa
senyawa kurkumin dalam kunyit bersifat anti peradangan sehingga dapat menghambat badai sitokin yang dapat terjadi pada COVID-19. Kemudian sekarang saya bahas daun kelor. Ya, daun kelor tadi sekilas saya sudah ungkapkan bahwa daun kelor ini memiliki berbagai vitamin dan mineral yang sangat penting ya, yang artinya akan memperbaiki status gizi, sehingga tidak heran misalnya kalau di Afrika daun kelor ini dipakai pada kasus gizi buruk ya, misalnya pada anak-anak. Nah, adanya kandungan-kandungan vitamin dan mineral ya ditambah senyawa-senyawa aktif berupa flavonoid, nama senyawa-senyawa aktifnya ini semua akan meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Nah, ini hasil penelitiannya ya, artinya di sini disimpulkan ekstrak kelor itu adalah imunomodulator yang memiliki aktivitas imunostimulasi. Nah, secara singkat bisa disimpulkan bahwa imunomodulator herbal ya contohnya meniran, kunyit, daun kelor itu akan menstimulasi self-regulating capacity dari sistem imunitas tubuh kita. Jadi artinya sistem imun tubuh kita ini akan distimulasi ya, akan dirangsang agar mampu mengatur atau menyeimbangkan kondisi-kondisi yang ada di dalam sistem imunitas sehingga daya tahan tubuh kita akan meningkat ya. Nah, kalau daya tahan tubuh meningkat maka kerentanan terhadap infeksi itu akan menurun, artinya kita tidak mudah kena penyakit infeksi, dan kalaupun kena pemulihan dari infeksi tersebut akan lebih cepat. Sebagai take home message ya, pesan buat mom semua, saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia ini kan kaya ya dengan banyak herbal, dan di antara herbal yang banyak itu ada yang punya peranan sebagai imunomodulator ya, dan dapat dikombinasikan untuk mendapatkan efek modulasi respon imun yang lebih optimal ya, dengan tetap mengutamakan pertimbangan keamanan pemakaian jangka panjang. Nah, dari kombinasi misalnya meniran, kunyit, daun kelor, itu ada manfaat lain yakni ada sifat anti peradangan ya yang bisa saling bersinergis. Kemudian kunyitnya sendiri itu juga punya keunggulan ya dalam memperbaiki sistem pencernaan. Dan daun kelornya juga punya keunggulan sebagai sumber nutrisi yang cukup seimbang. Demikian yang bisa saya share dulu untuk saat ini. Nanti kita bisa lanjut dengan diskusi tanya jawab. Terima kasih atas perhatian dari Mam semua. Saya kembalikan kepada Mam Fibri. Mam Fibri, silahkan. Wow, terima kasih Dokter Ingrid. Bisa nggak kita kasih aplaus virtual Mom semua ya? Karena saya tuh serasa ngikutin kuliah lagi loh dok, kuliah farmasi ya. Ini benar-benar bisa memberikan banyak wacana banget nih ya, istilah-istilah yang mungkin Mom saat ini agak tidak familiar mendengarnya. Tapi ada satu nih dok yang mau saya tanyain sebelum saya nanti bacain kesimpulan dari paparan Dokter Ingrid. Tadi katanya tuh bahwa efek dari COVID-19 ini kan bisa menimbulkan badai sitokin. Saya jadi kepikiran deh sama suami dari seorang artis yang belum lama ini kemarin meninggal. Apakah karena bisa dibilang karena badai sitokin itu, Dok? Iya. Ya, saya juga mendengar berita itu dan ya prihatin sekali ya. Memang beliau meninggalnya karena badai sitokin. Jadi sebenarnya bukan karena virusnya ya, karena setelah diobati, setelah menjalani pengobatan sudah negatif ya, hasil pemeriksaan PCR-nya sudah negatif, sudah membaik, tetapi kemudian keesokan harinya malah tiba-tiba memburuk ya paru-parunya. Iya. Nah, ini terjadi karena memang ada badai sitokin. Badai sitokin seperti yang tadi saya sudah sebutkan sebenarnya bukan karena virusnya ya, bukan karena virusnya secara langsung, tetapi karena respon imun di tubuh kita tuh bisa dibilang ngaco lah gitu ya, lagi ngaco gitu ya, lagi ngaco sehingga
terjadi respon peradangan yang berlebihan. Jadi virusnya udah mati, tapi masih aja sel-sel imunnya itu terlalu aktif ya, dan menyerang organ-organ paru-parunya sendiri ya, dan organ-organ lainnya. Nah itu karena adanya sel-sel imun ini melepaskan namanya mediator proinflamasi ya, mediator yang menimbulkan peradangan yang berlebihan gitu. I see. Bisa kebayang ya Moms ya bahwa ternyata lepas dari negatif dari COVID-19 pun ternyata kita masih bisa merasakan efeknya. That's why menjaga imunitas tubuh dari dalam ya itu merupakan cara yang dianggap paling efektif saat ini ya Dokter Ingrid ya untuk menghindari paparan dari COVID-19. Jadi kalau saya bisa menyampaikan kesimpulan nih dari paparan Dokter Ingrid ya, beberapa yang sudah saya jadiin catatan nih. Yang pertama adalah Moms harus benar-benar mengerti bahwa imunomodulator itu adalah zat. Ya, bayangin zat atau substansi yang dapat memodifikasi. Jadi ini dapat memodifikasi ya Moms ya, respon imun kita. Jadi kalau ngomongin respon imun itu artinya adalah reaksi para tentara-tentara kita ngelawan virus dan bakteri yang di luar sana ya Dok ya. Nah, ini itu bisa mengaktifkan mekanisme pertahanan alami maupun adaptif. Jadi seperti mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun yang terganggu loh Moms. Jadi penting banget imunomodulator ini untuk membantu menjaga atau mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun yang terganggu. Artinya, tadi yang disampaikan oleh Dr. Ingrid bahwa kita harus mengkonsumsi imunomodulator yang bisa membantu mengembalikan keseimbangan sistem imun yang terganggu. Nah, Dr. Ingrid juga menyampaikan bahwa Indonesia ini kaya sekali dengan herbalnya ya, dan di mana herbal Indonesia ini punya peranan banyak sebagai modulator ya, bisa dikombinasikan satu dengan yang lainnya sehingga nanti kombinasinya ini bisa menghasilkan cara kerja yang efektif dan sinergis. Jadi kalau misalnya konsumsi cuman kunyit aja hanya satu efek yang didapatkan, tapi kalau digabung sama meniran dan daun kelor itu bisa lebih maksimal ya Dok ya, terutama untuk antiinflamasinya tadi ya. Oke, mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang saya sarikan itu benar-benar bisa meresapin ya, biar nanti bisa kebuka wacananya, punya tambahan insight, pencerahan bahwa mengkonsumsi imunomodulator saat ini itu udah menjadi tren, sudah harus menjadi habit kita untuk mencegah infeksi-infeksi virus dari luar ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, Dokter Ingrid, ini sebetulnya pertanyaan udah banyak banget ya. Saya tadi udah colongan bacain dari Q&A, tapi kita tahan dulu ya Dok ya. Iya. Karena kita akan tuntaskan dulu nih penjelasan dari ImuGuard-nya supaya bisa pondasi yang sudah dokter bangun nih, pengetahuan kita tadi itu udah bisa ditutup dengan manis nih dengan Pak Agi ya, supaya itu bisa kebayang. Oh, Dokter Ingrid ini sudah bicara panjang lebar mengenai fungsi manfaat imunomodulator. Nah, realnya itu produk seperti apa sih yang bisa kita konsumsi gitu untuk secara praktis, ringkas, gampang, nggak bau. Terus terang nih ya Dok ya, saya sop daun kelor aja nggak doyan. Agak-agak kerasa itu kayak agak-agak ada apa gitu kan, walaupun plain ya. Nah, ini saya mau tanya nih sama Pak Agi ya. Oke, untuk itu saya mau manggil dulu nih apoteker ya dari PT Deltomed Laboratories, Bapak Apoteker Agi Avioniko Gaudat Espam. Sebelum saya lanjut ya, beliau adalah brand manager ImuGuard. Saya mau tanya dulu nih Pak Agi. Pak Agi, kamu tuh orang Indonesia atau orang apa sih? Spanyol, Prancis, apa ini Gaudat? Asli Indonesia, Moms. Nggak ada ininya, Indo-Indonya gitu namanya nih, ada arti khusus nggak sih? Saya sampai ngapalin loh, saking kayaknya nih agak-agak spellnya nggak umum. Iya, kakek dari luar kebetulan. I see, luar biasa sekali. Oke, Bapak berarti udah ready nih ya untuk sharing screen kepada kami supaya bisa
apa yang disampaikan oleh Dokter Ingrid tadi itu sebetulnya ya ImuGuard ini bisa bisa bantu di apanya gitu. Oke, untuk waktu dan tempat saya ingin mempersilakan Pak Anggi untuk menjelaskan tentang ImuGuard. Terima Silakan Bapak. kasih. Oke, terima kasih semua moms, waktu dan tempatnya. Eh, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya di sini ingin menyampaikan terkait apa sih itu ImuGuard, kemudian melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Dokter Ingrid, kandungan-kandungan herbal apa sih yang dibutuhkan pada saat masa pandemi seperti ini gitu ya. Karena memang, masa pandemi itu masa-masa yang, saatnya kita untuk menjaga imunitas tubuh di tengah kondisi, moms juga harus aktivitas, moms juga harus, menjaga keluarganya, gitu ya. Nah, ImuGuard, apa sih itu ImuGuard? Jadi memang, sebelum kita masuk ke ImuGuard, kita masuk dulu, bagaimana sih pembuatan ImuGuard gitu ya. ImuGuard di pabrik kami, jadi memang ImuGuard di pabrik kami itu sudah, lolos atau sudah lolos uji dari Badan POM untuk CPOTB istilahnya gitu ya. Kepanjangannya adalah cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi, produk ImuGuard ini, sudah pasti aman dan, sudah teruji oleh BPOM untuk cara pembuatannya di pabrik kami. Kemudian di samping itu juga, pabrik kami juga dari PT Deltomed itu juga sudah tersertifikasi ISO 901 atau biasanya, pabrik-pabrik banyak ya Moms ya, yang, sudah, kita ketahui harus terstandarisasi. Nah, ISO di sini kita sudah standarnya standar internasional. Jadi kita sudah menerapkan standarisasi internasional di mana, produk-produk, pabrikan kami juga, sudah ada yang, dilakukan import gitu ya. Jadi sudah terstandar internasional. Jadi moms tidak perlu khawatir, untuk kualitas dari produk ImuGuard kita. Jadi ImuGuard, kita ini sudah terstandarisasi, tersertifikasi ISO. Kemudian, tadi di pertama, tak kenal maka tak sayang. Nah, isi dari ImuGuard itu apa sih? Jadi, moms, ImuGuard itu adalah produk herbal yang terdiri dari 3-in-1 herbal formula. Kenapa kita menyebutnya 3-in-1 herbal formula? Karena ImuGuard itu mengandung 3 sediaan, yaitu meniran, daun kelor, dan kunyit. Mungkin sudah sedikit dipaparkan oleh Dokter Ingrid, apa sih itu fungsi meniran, apa sih itu fungsi daun kelor dan kunyit gitu ya. Nah, kenapa juga kita memilih meniran, daun kelor, dan kunyit? Pertama, meniran itu adalah mampu membantu memelihara daya tahan tubuh atau yang kita Dokter Ingrid sudah sampaikan imunomodulator gitu ya atau imunostimulan. Nah, meniran itu dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan memelihara daya tahan tubuh. Nah, selain itu juga ada daun kelor. Nah, daun kelor ini berfungsi untuk melengkapi kebutuhan nutrisi dari moms sehari-hari. Nutrisinya apa saja banyak sekali ya. Nanti kita bahas satu persatu untuk nutrisi apa saja sih yang terkandung dalam daun kelor itu sendiri ya. Kemudian yang terakhir adalah kunyit. Mungkin para moms sudah mengenal nih, kalau herbal kunyit atau, di situ di herbalnya itu ada kandungan yang namanya kurkumin gitu ya. Nah, kunyit ini banyak sekali manfaatnya dan sudah turun-temurun gitu ya. Nah, salah satu manfaatnya yaitu memperbaiki sistem pencernaan maupun dia juga tadi sudah disebutkan oleh Dokter Ingrid untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi memang 3-in-1 herbal formula yang kita rangkum jadi satu, yaitu ImuGuard itu memang saling melengkapi gitu ya. Yang pertama menirannya itu untuk memelihara daya tahan tubuh, kemudian nutrisinya itu di daun kelor, kemudian, untuk memperbaiki sistem pencernaannya di kunyit. Oke, kita masuk ya, Moms mungkin tadi sudah, sempat dijelaskan oleh, Dokter Ingrid, apa sih itu meniran? Oke. Nah, meniran itu adalah, Phyllanthus niruri kalau nama latinnya gitu ya. Nah, Phyllanthus niruri itu sendiri itu berfungsi dapat meningkatkan aktivitas dan fungsi imunitas non spesifik maupun imunitas spesifik.
Nah, imunitas non spesifik itu apa dan serta imunitas spesifik itu apa? Jadi memang tadi sudah disampaikan, spesifik itu adalah imunitas yang, yang timbul atau muncul apabila, seseorang terkena penyakit tertentu. Nah, kalau imunitas non spesifik seperti ya, salah satu contoh adalah demam gitu ya. Demam itu merupakan, imun tubuh kita untuk menyerang, suatu penyakit, seperti batuk ya, ada benda asing yang masuk ke mulut kita. Nah, selain itu juga Pirantus niruri itu juga berfungsi memodulasi sistem imun lewat proliferasi maupun aktivitas sel. Selnya banyak sekali ya, kalau sel imun tuh ada sel limfosit T, sel limfosit B, kemudian CD4 limfosit T. Jadi memang aktivasi limfosit T ini yang berfungsi nantinya itu sebagai imunitas tubuh kita atau kemudian serta selain itu juga dia bisa meningkatkan sekresi TNF alfa dan INF alfa, itu ya. Nah, itu tadi meniran. Kemudian apa sih itu daun kelor gitu ya. Tadi saya sempat sampaikan bahwa daun kelor itu banyak sekali kandungan nutrisinya, apalagi nutrisi-nutrisi di tengah pandemi seperti ini gitu ya. Tidak hanya harus diambil sari-sarinya dari makanan aja ya, Mams ya, tapi harus ada nutrisi yang kita konsumsi dari eksternal selain makanan gitu ya. Nah, ini fungsi-fungsi dari daun kelor. Daun kelor pertama dia berfungsi sebagai imunomodulator. Jadi sama ya seperti meniran, imunomodulator yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian dia juga berfungsi sebagai antivirus gitu ya. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Dr. Ingrid. Kemudian dia berfungsi sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini apa? Yaitu antioksidan untuk menangkal radikal-radikal bebas gitu ya. Kemudian dia berfungsi juga sebagai antiinflamasi atau yang sering kita dengar adalah sebagai anti peradangan gitu ya. Nah, selain itu juga daun kelor kaya akan nutrisi. Nah, ini yang sangat penting gitu ya dalam sistem kekebalan tubuh. Kenapa? Karena nutrisi itu harus seimbang. Gitu ya. Gimana kalau daya tahan tubuh imun kita mau bagus kalau nutrisi yang kita konsumsi itu tidak seimbang ya, Moms. Jadi, nah daun kelor ini kaya akan nutrisi. Ada kandungan ada vitamin C-nya, kemudian ada vitamin D-nya, tetapi ini vitamin-vitamin yang dari alam ya, Moms ya, bukan vitamin-vitamin yang sel kimiawi atau senyawa kimiawi. Nah, selain itu juga, selain vitamin-vitamin, daun kelor kaya akan kalsium. Nah, sehingga dapat mencegah para moms itu ya yang mungkin usianya sudah mulai beranjak kepada lansia gitu ya, itu sangat rentan sekali yang berhubungan dengan tulang gitu ya atau osteoporosis. Nah, itu sangat bagus apabila para moms untuk mengkonsumsi yang namanya daun kelor gitu ya, karena dia kaya akan kalsium. Nah, ini yang saya ingin sampaikan berdasarkan penelitiannya terbaru itu tahun 2017 gitu ya. Nah, itu kadar kalsium pada daun kelor itu bisa dikatakan sangat tinggi sehingga bisa dikatakan baik untuk dikonsumsi untuk wanita yang mungkin sudah ingin beranjak kepada usia-usia lansia gitu ya. Baik, kita lanjut ke kunyit. Nah, apa sih itu kunyit? Oke, kalau kunyit mungkin para mom sudah sedikit mengenal gitu ya, sudah tahu apa itu kunyit. Baik, kunyit itu nama latin adalah Curcuma domestica. Jadi kurkumin dalam kandungan kunyit itu bisa berfungsi untuk meningkatkan efek terhadap fungsi utama dari sel T. Tadi ya, sel T itu juga untuk imunitas tubuh. Jadi kurkumin ini juga berfungsi untuk imunitas tubuh dan juga berfungsi sebagai sel natural killer gitu ya. Jadi dia juga bisa berfungsi untuk menyerang gitu ya, menyerang dari senyawa-senyawa radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu juga berfungsi sebagai antioksidan. Nah ya, tadi antioksidan, radikal bebas, dan juga berfungsi sebagai antiinflamasi atau peradangan. Nah, peradangan itu biasanya
dihasilkan banyak macam-macam ya. Salah satunya adalah imunitas tubuh kita yang menurun. Itu banyak apabila imunitas tubuh kita menurun, maka akan terjadi yang namanya inflamasi, gitu ya. Oke, jadi saya singkat gitu ya Moms ya. Jadi memang Imugard khasiat dan kegunaannya itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tetapi tidak hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi juga Imugard di sini berfungsi tadi 3-in-1 herbal formula. Daya tahan tubuhnya terjaga, kemudian sel kebutuhan nutrisinya sehari-hari juga terjaga, dan juga kunyit yang baik untuk sistem pencernaan. Oke, nah untuk penggunaannya berapa kali sih Moms? Jadi memang Imugard ini disarankan penggunaannya 1 kaplet setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, apabila Moms dan para dads gitu ya, itu dalam kondisi tubuhnya sedang turun atau imunitasnya sedang turun, maka disarankan itu mengkonsumsi 2 kaplet sehari. Apabila sudah imunitasnya kembali terjaga, maka untuk menjaga imunitasnya tetap stabil gitu ya, tidak turun, itu dilanjutkan dengan konsumsi 1 kaplet sehari. Nah, boleh diminum oleh siapa saja sih Imugard ini? Jadi memang Imugard ini disarankan diminum oleh anak di atas 12 tahun, dewasa maupun untuk lansia. Oke, jadi seperti apa sih aturan pakainya, kemudian jangka panjang apakah boleh untuk apa namanya produk Imugard ini? Oke, jadi Imugard ini memang kandungannya tadi ya ada Phyllanthus niruri atau meniran, kurkuma kunyit, kemudian moriga itu daun kelor. Nah, itu relatif tidak ada efek samping gitu ya, efek samping untuk pemakaian dari Imugard itu sendiri atau 3 kandungan yang tadi terkandung dalam Imugard. Nah, apabila ada produk-produk lain gitu ya atau ada senyawa herbal-herbal lain yang seperti Phyllanthus niruri saja gitu ya, kemudian ada Echinacea dan zinc. Nah, itu perlu ada perhatian gitu ya, perhatian yang pemakaiannya itu relatif tidak boleh untuk pemakaian jangka panjang. Jadi Imugard ini memang aman, relatif aman untuk pemakaian jangka panjang. Itu ya Moms ya. Oke, 1 box Imugard itu Moms, itu biasanya kita ada untuk 3 blister atau setiap blisternya 10 kaplet. Nah, Moms itu bisa beli berapa sih harganya? Nah, Moms bisa beli di harga 30.000 sampai 35.000 per blister. Gitu ya. Dan belinya di mana aja sih? Nah, ini Moms. Jadi Imugard itu bisa dibeli di Deltomed Store, di e-commerce. Di mana saja kita sudah ada di hampir seluruh e-commerce. Baik dari Tokopedia, kemudian di Shopee, Blibli, Lazada, dan JD.ID. Nah, khusus untuk para moms yang hadir di Zoom kali ini, di Smart Mom ID, kita berikan kode voucher DeltSmart yang bisa digunakan untuk para moms dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Mei. Ya, nanti maka dapat potongan 10% gitu ya, Mak. Gitu ya. Nah, kemudian selain di e-commerce, kita juga tersedia di toko-toko apotek di luar di offline store. Jadi ya kita tersedia di Century, Watson, dan di apotek-apotek dan toko obat retail lainnya. Jadi moms tinggal mencari dan mudah, relatif mudah karena sudah tersedia di mana saja. Itu ya. Terima kasih. Wow, luar biasa pemaparannya Pak Agi. Tepuk tangan virtual boleh dong. Ya, aduh kangen banget ya pokoknya ngedengerin edukasi mengenai suplemen-suplemen yang bisa membantu imunitas tubuh ini ya. Karena betulan deh di Smart Moms ID di WhatsApp grupnya itu selalu ada banyak diskusi mengenai aduh suplemen apa sih yang bagus banget nih untuk daya tahan tubuh saat ini. Nah memang sih banyak banget nih di WhatsApp grup kami nih Pak Agi itu yang menyampaikan jangan lupa ya banyak banget nih herbal di luar sana, cari yang ada badan POM-nya, cari yang begini. Tapi nih
dari pemaparannya Pak Agi, aku jadi pengen menyimpulkan nih bahwa pastikan kalau cari imunomodulator itu tadi ya sudah lolos udah lolos Badan POM ya, sudah punya izin edar ya Pak Agi ya. Dan Betul. ini sudah ada di ImuGuard. Jadi ImuGuard ini adalah herbal formula 3-in-1. 3-in-1 herbal formula. Yes. Jadi kandungannya ada 3, meniran, daun kelor, dan kunyit. Kalau boleh saya sari, ketiganya ini nih seperti yang disampaikan oleh Dokter Ingrid. Kalau sendiri-sendiri mereka sedih, kerjanya cuma satu-satu. Tapi kalau dijoinin jadi 3 nih, Mams, itu jadi sinergis, manfaatnya banyak banget ya. Salah tiganya adalah ini, daya tahan tubuh meningkat karena ada kandungan menirannya ya. Lalu juga jangan hanya daya tahan tubuh aja ditingkatin, itu tetap butuh nutrisi. Nah, asupan nutrisinya itu dipenuhi oleh kandungan daun kelornya ya Pak Agi ya. Iya, Nah, betul. saya baru tahu kalau daun kelor itu mengandung kalsium banyak banget, nggak nyangka. Iya, pantesan ya kalau di menu MPASI sekarang banyak sop daun kelor untuk anak-anak. Iya, Oke, betul. dan kunyitnya itu memperbaiki sistem pencernaan. Jadi 3 kombinasi herbal ini di dalam ImuGuard itu kerjanya sangat sinergis. Cara konsumsinya juga gampang banget, Mams, untuk maintain sehari-hari. 1 kapsul aja, 1 kaplet aja, maaf, 1 kaplet aja ini setelah makan, sebelum makan, atau bebas aja, Pak Agi? Iya, baik, sebetulnya, obat-obatan itu lebih baik dikonsumsi apabila pada saat perut kosong gitu ya. Tetapi ini ImuGuard Oh. tidak ada, efek samping apabila, apabila makanan masuk dulu gitu ya, perut lagi, tidak kosong, itu tidak apa-apa. Jadi setelah makan boleh, sebelum makan juga boleh, gitu. Wow, bikin hidup kita Lebih ringkes, fleksibel. Iya, praktis. betul. Iya. Dan ingat kalau lagi kena COVID atau lagi proses recovery atau lagi kena infeksi lainnya, minumnya tingkatin ya Mams ya, 2 kaplet. Bukan satu-satu tapi langsung 2 ya, pagi ya, bener nggak? Kita Atau satu-satu? untuk menjaga daya tahan tubuh, kita 1 kaplet sehari, kemudian kalau lagi Mams, imunitas tubuhnya lagi turun, itu 2 kaplet Oh. sehari. Tapi nanti 2 setelah kapletnya itu iya, langsung minum 2 atau pagi langsung 1, 2, sore 1? Oh, langsung langsung 2, 2. Oke. betul. Tuh ya, jangan sampai salah ya. Ini penting banget loh detail seperti ini ya. Nah, jadi berbeda dengan produk herbal lainnya, ImuGuard mengandung zat imunomodulator yang berfungsi memperkuat sistem imun tubuh. Jadi tubuh bisa melawan berbagai virus, bakteri, dan parasit penyebab penyakit. Nah, zat imunomodulator dalam ImuGuard itu benar-benar dari bahan herbal alami sehingga aman dikonsumsi oleh kita ya Mams ya. Dan yang menyenangkannya, hari ini khusus nih buat kamu ya yang ikut sesi di webinar Zoom maupun yang saat ini sedang nonton di YouTube Live, kamu bisa pakai kode promonya DELSMART ya. Jadi saya eja ya, DELTSMART. Jadi DELSMART ya. Ini akan mendapatkan diskon 10% dari tanggal 7 sampai 9 Mei 2019 khusus pembelian di official store di e-commerce yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Agi, yaitu di JDID, di Tokopedia, di Shopee ya, di Blibli. Yes, jadi kamu langsung nanti cari official store-nya tuh namanya Deltomed ya. Iya, betul, betul. Yes. Di Deltomed official store kita. Oke, Deltomed official store. Jangan dicari by ImuGuard-nya ya, Mams ya, biar nanti langsung ketemu produk-produk Deltomed lainnya juga. Nah, karena pertanyaan juga udah banyak banget nih, Pak Agi ya. Saya ingin mengundang kembali nih Dokter Ingrid di layar ya, supaya bisa bersama-sama kita bertiga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Dokter Ingrid sudah ready, Dokter? Karena kayaknya banyak pertanyaan. Siap. Oke, luar biasa ya. Ini antusiasnya Mam semua luar biasa. Saya baca dulu sebentar ya. Oke, yang pertama ini untuk Dokter Ingrid dulu ya, dari Mams Yuni Suryani di Bogor. Dokter, kalau minum imunomodulator seperti ImuGuard itu setiap hari tuh nggak apa-apa ya dok ya.
mohon maaf ini kalau misalnya nanyain brand ya, cuman mungkin maksudnya tuh kalau minum suplemen imunomodulator setiap hari itu ada efek samping nggak sih dok? Aman nggak sih dok? Iya, jadi, ini kan kita lagi bahas imunomodulator dari bahan alami atau dari bahan herbal ya. Jadi, kita bisa katakan, itu, relatif aman ya dikonsumsi jangka panjang, sepanjang memang tidak ada, kondisi-kondisi yang disebut sebagai kontraindikasi ya. Misalnya Oh, alergi ya, ada orang juga yang alergi terhadap meniran, ada orang alergi terhadap kunyit gitu ya, itu ya kalau alergi ya tentu tidak boleh ya. Kemudian juga orang-orang dengan penyakit autoimun ya, orang-orang dengan penyakit autoimun sebaiknya hindari yang namanya, imunomodulator yang utamanya bersifat imunostimulasi ya, yang bersifat menstimulasi sel imun ya, karena kalau orang dengan autoimun itu sel imunnya sudah berlebih ya? overstimulasi ya, sudah Oke. berlebihan stimulasinya, jadi jangan ditambahin lagi. Nah, secara umum sebenarnya kalau kita ingin yang paling aman ya dalam mengkonsumsi imunomodulator, sebaiknya sih memang ada jedanya ya, bukan berarti misalnya kita minum misalnya setahun nggak ada jeda gitu, sebaiknya jangan, tetap perlu ada Hmm. jeda sebenarnya ya. Ini cuma aspek kehati-hatian ya, walaupun memang kita, bisa saja sebenarnya 1 tahun itu aman tidak mengalami efek samping apapun, tetapi demi Hmm. pertimbangan keamanan yang paling, aman, artinya berhati-hati banget itu, kita bisa minum misalnya, 16 minggu ya, antara 16 8 minggu. sampai 16 minggu, kemudian, setelah itu kita jeda lah gitu ya, jeda misalnya 2 minggu ya, itu kalau mau Mhm. aman ya. Bisa, Ya, saya sih rekomendasikan sampai 16 minggu boleh ya, 16 minggu, kemudian jeda, 2 minggu, kemudian lanjut lagi 16 minggu, kemudian jeda lagi 2 minggu dan seterusnya begitu. Ada beberapa memang bahan imunostimulan dari herbal asing yang bisa lebih lagi dalam menstimulasi, artinya kemampuan overstimulasinya lebih tinggi, itu malah tinggi. 8 minggu. Nah, 8 minggu dia Hmm. stop, terus 2 minggu jeda, kemudian 8 minggu, lanjut lagi. Tetapi kalau untuk, produk herbal Indonesia yang, relatif lebih aman, misalnya seperti dari bahan meniran, kunyit dan daun kelor ini kita bisa lah 16 minggu, kemudian jeda 2 minggu, kemudian lanjut 16 minggu lagi. I see ya. Sangat detail sekali ya. Jadi dapat insight kan Moms kalau minum apa namanya imunomodulator nanti ya, terutama Immugard itu bisa sampai maksimal 16 minggu, jedahnya sebentar aja kok, 2 minggu lalu lanjut lagi. Oke, Dokter Ingrid, selanjutnya adalah pertanyaan dari Mom Nurhayati. Mom Nurhayati dari Jakarta itu bertanya, Dok, kan kita sudah tahu nih dok bahwa kunyit, meniran, dan daun kelor itu kan berasal dari alam. Tapi tetap boleh nggak sih dok ibu hamil, busui, dan lansia di atas 60 tahun itu mengkonsumsinya dok? Lalu apakah ada dosis khusus untuk orang-orang dengan kondisi tersebut? Silakan dokter. Baik, kalau untuk ibu hamil, karena memang, kita belum ada penelitian ya tentang, keamanan pada ibu hamil, maka sebaiknya saran saya dihindari ya, Hmm. konsumsi berbagai macam, produk, imunomodulator herbal itu, sebaiknya tidak ya kalau untuk ibu hamil. Kalau untuk ibu menyusui, itu juga relatif ya, jadi tidak ada yang saklek sih kalau untuk ibu menyusui. Sebenarnya, kalau kita lihat ekstraknya masing-masing, ekstrak, meniran, ekstrak kunyit, ekstrak kelor, itu sebenarnya aman untuk ibu menyusui. Ya, jadi, tergantung kondisi masing-masing, tetapi, memang kadang-kadang ketika kita mengkonsumsi suplemen, kadang-kadang, misalnya berpengaruh terhadap rasa atau bau dari ASI yang kita hasilkan, ya, dan itu kalau misalnya mengganggu, bayinya kan tentu nanti bisa, mengganggu,
proses menyusui gitu ya. Jadi memang ini tergantung ya. Jadi Ya. tidak sama ya di antara semua ibu menyusui. Kemudian kalau untuk lansia misalnya di atas 60 tahun, kita mesti lihat kondisi kesehatannya ya. Jika misalnya kondisi liver, kondisi ginjalnya itu cukup baik, boleh ya mengkonsumsi imunomodulator herbal. Tetapi memang jika ada misalnya gangguan ginjal, sebaiknya memang harus hati-hati. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tetapi dilihat dulu misalnya keparahan kondisi ginjalnya seperti apa. Jadi memang perlu konsultasi sih ke dokternya masing-masing gitu. Oke, terima kasih banyak dokter, jelas sekali ya. Moms juga bisa melihat di kolom chat, kalian bisa lihat ada Kak Dian di situ yang kasih tahu juga mengenai apa namanya aturan pakainya Imuguard untuk ibu hamil, busui dan lansia seperti apa ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang ketiga dan mungkin yang terakhir dulu untuk dokter Ingrid sebelum saya pindah ke Pak Agi ya. Nah ini dari Moms Erlita Mutia dari Jakarta. Saya mau bertanya nih dok, kapan saatnya tubuh kita tuh memerlukan imunomodulator dok? Apakah ada alarm khusus dari tubuh supaya kita bisa antisipasi sebelum sakit? Pertanyaan yang bagus ini. Silakan dokter. Kapan sih sebetulnya tuh kita tuh kayak punya alarm nggak sih? Ya. Memang sangat sulit sebenarnya ya mendeteksi apakah sistem imun kita ini sebenarnya udah optimal banget atau belum ya. Secara umum kita cuma bisa secara kasar aja ya melihat sistem imunitas kita ini termasuk baik atau tidak. Mungkin bisa dari apakah misalnya dalam 1 tahun kita sering kena masuk angin gitu ya, atau misalnya batuk pilek. Kalau ternyata misalnya dalam 1 tahun bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai lebih gitu, itu artinya sistem imunnya masih belum optimal begitu. Tetapi kadang juga walaupun misalnya udah setahun atau bahkan bertahun-tahun saya nggak pernah kena nih batuk pilek atau masuk angin atau apa, tapi tetap aja itu tidak menjadi jaminan atau tidak menjadi parameter apakah sistem imun tubuh kita itu sudah baik atau belum, itu tidak bisa dijadikan parameter juga ya. Jadi memang sulit. Yang bisa dilihat memang benar-benar pemeriksaan lab yang secara detail ya. Misalnya melihat hitung jenis leukosit gitu ya. Kemudian mengukur interleukin misalnya, TNF alfa dan sebagainya, dan yang terlibat pokoknya mengukur semua yang terlibat dalam sistem imunitas tubuh. Imunitas tubuh. Mahal banget periksa seperti itu, juta-juta. Jadi ya memang cara yang paling praktis ya memang kita akhirnya mengonsumsi suplemen, apalagi dalam masa pandemi begitu ya. Dan tentunya kan yang jadi pertimbangan adalah mana yang kira-kira aman gitu ya untuk masing-masing kondisi tubuh kita gitu. Oke, semoga jelas ya Mom Erlita ya. Jadi jangan tunggu alarm itu bunyi gitu, gejala itu ada, misalnya udah sakit duluan baru pengen minum suplemen gitu ya. Jadi kalau memang kira-kira tadi dokter Ingrid sampaikan, itu lihat aja dari histori kita. Kalau memang sering flu, batuk, artinya itu tanda-tanda nih udah harus konsumsi suplemen-suplemen untuk ningkatin daya tahan tubuh ya, seperti imunomodulator ini. Oke, thank you Dokter Ingrid. Nanti saya akan balik lagi ke dokter ya. Saya akan ke Bapak Anggi. Bapak Anggi, hello. Halo. Yes, Pak, banyak nih Pak pertanyaan buat kamu loh. Ini ya ada satu nih dari Mau Varial dari Jakarta Barat. Ini mau kayaknya nambahin pertanyaan yang tadi disampaikan ke Dokter Ingrid juga, bahwa Pak Agi, Imuguard ini ada kontraindikasinya nggak untuk penyakit tertentu? Tadi sih dokter udah jelasin ya, tapi kan imunomodulator secara keseluruhan, kali aja Imuguard beda. Lalu apakah Imuguard bisa dikonsumsi pagi untuk tadi anak-anak sih sebetulnya udah dijawab ya, dan lansia jika iya di usia berapa nih lansianya bisa mulai?
Silakan Bapak. Oke, untuk kontraindikasi sebetulnya relatif aman gitu ya, relatif aman karena kita juga daftarkan BPOM itu tidak ada kontraindikasi gitu ya. Nah, jadi untuk penyakit-penyakit, ringan itu aman dan kemudian sudah disarankan BPOM itu relatif aman. Tapi, untuk penyakit-penyakit degeneratif seperti yang sudah jantung gitu ya, ginjal, nah itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter-dokter gitu ya, dokter-dokter, konsultasi dulu ke dokter apabila dia penyakitnya memang penyakit-penyakit degeneratif. Nah, untuk konsumsi di usia berapa, jadi memang Imugard ini disarankan dikonsumsi untuk anak-anak itu ya, anak-anak di atas 12 tahun. 12 tahun. Iya, betul. Kemudian untuk dewasa, lansia itu silahkan konsumsi Imugard. Itu ya, apalagi untuk lansia itu sangat penting karena kenapa? Di situ ada kandungan kelornya juga. Itu untuk kaya akan kalsium, tadi udah disampaikan ya. Iya, luar biasa ya. Jadi Imugard ini nggak ada batasan umur untuk dikonsumsi ya. Jadi MAMS relatif aman untuk diberikan kepada mereka yang berusia di atas 12 12 tahun. tahun, betul. Iya, sekalian aja deh jawab pertanyaan dari Bumilnya Smart Moms ID ini yang lagi hamil 6 bulanan ya, Mom Swastivita. Mom Swastivita nanyain, Pak Agi, saya tuh lagi hamil 6 bulanan. Nah, pengen tanya, apakah Imugard ini bisa dikonsumsi oleh ibu hamil? Lalu kalau lagi sakit, kita boleh minum nggak Imugard? Oke. Silakan. Silakan Pak Kalau Agi. ya, kalau untuk ibu hamil itu memang kandungan dari kelor, meniran, kunyit itu relatif lebih aman untuk ibu hamil. Tetapi, kalau untuk trimesternya ya, yang perlu diperhatikan itu kan kalau di trimester awal-awal gitu ya. Kalau 6 bulan itu kan sudah masuk ke trimester akhir gitu ya, jadi relatif lebih aman. Tapi untuk ibu-ibu hamil yang lagi di trimester awal, itu lebih baik konsultasikan kepada dokter dahulu gitu ya. Oke. Tetapi, kemudian tadi yang kedua apa, Mbak? Yang kedua ini kalau kita lagi sakit boleh nggak konsumsi Imugard untuk bantu percepatan penyembuhan? Justru kalau lagi sakit itu justru malah lebih bagus untuk konsumsi Imugard. Jadi 2 tablet sehari karena kenapa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya gitu ya. Nah, jadi kalau sakit justru itu kita butuh asupan imunomodulator dari luar gitu ya. Nah, Imugard itu sangat tepat. Justru ya, Mom Swastivita, kalau lagi sakit sangat disarankan konsumsi Imugard langsung 2 kaplet langsung ya. Nah, melanjut lagi nih ke Pak Agi dari Mom Maya Rumi. Mom Maya menanyakan, selama berpuasa di Ramadan, boleh nggak sih konsumsi Imugard setelah waktu sahur atau setelah berbuka? Jadi ini maksudnya mungkin konsumsi Imugardnya yang tepat itu gimana nih? Kalau cuma 1 kali ya, kalau hanya untuk maintenance, minumnya tuh bagusnya di sahur atau di saat berbuka, Pak Agi. Oke, baik. Imugard itu di puasa sangat bagus gitu ya. Pertama itu, kemudian yang kedua diminumnya kapan sih? Nah, lebih baik itu diminum itu pada saat sahur gitu ya. Karena kenapa? Karena setelah dari sahur kita akan beraktivitas gitu ya. Jadi pada saat sahur diminum Imugardnya, kemudian nanti yang aktivitasnya di luar kantor atau aktivitasnya di rumah gitu ya, itu nanti dia akan bekerja gitu. Jadi dikonsumsi setelah sahur, kemudian silakan beraktivitas kembali. I see. Terus pertanyaan keduanya adalah apakah bisa nih dikombinasikan dengan vitamin lain? Minumnya boleh bareng nggak sih Imugard? Oke, baik. Sebetulnya kalau untuk vitamin yang lain dilihat dahulu vitaminnya apa. Tapi nggak perlu dengan vitamin-vitamin lain karena kenapa? Karena tadi ada daun kelornya, gitu ya. Dari daun kelornya itu udah kaya akan vitamin. Jadi para mom nggak perlu khawatir gitu ya, karena sebetulnya konsumsi Imugard saja sudah cukup karena ada daun kelornya, gitu. Oke, saya akan bacain pertanyaan terakhir untuk Pak Agi, tapi saya mau mengingatkan dulu nih buat mam-mam semua yang lagi ada di ini ya platform Zoom ya, bahwa kita akan ada sesi game setelah ini ya, akan ada hadiah menarik untuk 5 pemenang dengan total nilainya Rp1 juta. Jadi siap-siap aja dan ini kalian membutuhkan
device lain ya untuk ikutan karena kita akan main kuis online ya. Habis ini setelah saya bacakan pertanyaan dari Mom Setia Dwi Astuti untuk Pak Agi. Nah, Pak Agi, Immugard kan tadi dibilang bahwa bisa diminum bersamaan dengan makanan atau gini, Immugard kan bisa diminum kapan aja tadi ya disampaikan. Nah, tapi kalau misalnya digabung dengan minumnya itu adalah teh, kopi atau susu, boleh nggak sih gitu? Oke, sebetulnya lebih baik kita konsumsi, dengan air putih gitu ya. Karena, kandungan-kandungan teh, kopi itu kan kita, ketahui kalau kopi itu ada kafein gitu ya, teh ada tanin. Jadi lebih baik dikonsumsi dengan, air putih gitu ya kondisinya. Karena kenapa? Karena yang ditakutkan ada interaksi-interaksi zat yang tidak diinginkan, gitu sih. Oke ya, tidak disarankan berarti ya Moms untuk minum Immugard dengan pakai yang berwarna-berwarna ya, seperti teh, kopi dan sebagainya. Pakai air putih Moms ya. Oke, Pak Agi terima kasih banyak atas pemaparannya, jawabannya. Untuk Dokter Ingrid juga terima kasih. Kita akan berjumpa lagi nanti dengan Dokter Ingrid dan Pak Agi untuk berfoto bersama dengan para peserta karena sekarang saya akan tutup sesi Q&A. Kita akan masuk ke sesi games. Wow, siap-siap ya. Untuk panitia juga siap-siap ya. Mungkin bisa di-share dulu linknya dari sekarang biar bisa biar Moms bisa kebayang dari sekarang. Oke, Moms, kita akan masuk ke sesi games. Ya, mekanisme gamesnya ini adalah kamu lihat ke kolom chat sekarang juga. Ayo, lihat di kolom chat sekarang juga. Oke, sudah di-share? Sudah di-share, oke. Nah, di situ ada link ya, ada link gamesnya ya. Silakan untuk diklik ya, silakan diklik. Lalu kamu langsung masukin nama lengkap di situ. Oke, mungkin sambil saya sampaikan, teman-teman operator bisa menampilkan kuisnya di layar ya. Nanti untuk Dokter Ingrid dan Pak Agi jangan ikutan kuisnya ya, soalnya nanti pasti jawabannya sempurna. Oke, kita masih nunggu ya. Itu ya, ada Mbak Kiki yang kasih linknya ya. Oke. Operator juga sudah mulai. Oke, sudah mulai banyak yang masuk ternyata. Oke, Moms, jadi caranya gini ya, sebelum kita mulai, kalian bisa lihat di layar itu banyak sekali ikon-ikon, udah dari ikon emoticon wajahnya siapa ya. Jadi kalian nanti setelah ngeklik ada diminta untuk masukin nama lengkap. Nanti akan ada ikon yang mau merepresentatifkan diri kalian di kuis ini. Nah, pertanyaan akan otomatis muncul di layar masing-masing. Nanti di layar Zoom ini hanya akan keluar pertanyaannya toh. Pilihan jawabannya hanya ada di device kamu, Moms. That's why butuh device lain selain yang ada di layar ini ya. Nah, nanti clue-nya kalian harus memilih jawaban yang paling benar. Tapi paling benar kalau tidak cepat nggak bisa juga. Jadi harus yang paling benar dan cepat ya. Cepat tapi nggak benar, lebih nggak bisa lagi ya. Kenapa? Karena nanti kita akan kumpulin skor tertinggi buat kamu yang bisa menjawab benar dan tercepat. Kita akan memilih 5 pemenang yang nantinya akan diberikan hampers Deltomed senilai Rp1 juta totalnya. Oke, ini udah banyak banget tapi saya masih tungguin ya. Oke, ayo ada sekitar 60 orang yang ada di platform Zoom yang bisa ikutan. Kalau untuk teman-teman, semua yang ada di YouTube Live, mohon maaf banget nih, mungkin belum bisa ikutan join di kuisnya ya, Moms ya. Tapi jangan khawatir, karena kita nanti di akhir acara akan menyampaikan akan ada kompetisi best post Instagram juga untuk keseruan acara hari ini ya. Jadi jangan lupa di screenshot tadi ya keseruan acara kita ya, supaya kamu bisa ulas, kamu bisa review di Instagram feed kamu dan berkesempatan mendapatkan hadiah serupa dari Deltomed. Oke, kelihatannya udah cukup banyak ya. Saya mau lihat dulu. Sudah 61. 61 artinya sudah hampir seluruh peserta ikutan. Oke, siap-siap ya. Siap-siap tangannya ya. Siap-siap di device-nya. Saya hitung sampai 3. Operator akan memulai pertanyaan pertama. Oke. 1, 2, 3. Kita mulai.
100. Color bar, kamu tahu color bar? Jawab yang benar dan tercepat. Apa nama zat yang memperkuat sistem kekebalan tubuh? Apa, Mams? Jangan salah ya. Jangan salah. Cuma 2 pilihannya nih ya. Oke. Ada 4 ya. Ada 4 pilihannya. 1 pilih. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat. 2. 1. Times up. Kita lihat. Dari 61 orang ternyata 54 menjawab A dan itu benar ya. Oke, pertahankan nih 54 orang ini ya. Oke, 6 orang masih salah tadi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siap-siap. Jangan grogi ya, Moms ya. Nanti malah tremor, nggak fokus. Oke, pertanyaan kedua adalah herbal apa saja yang terkandung di dalam Immugard? Ayo, ada 3 in 1. Apa aja? Aduh, gampang banget. Yes. Oke, kamu mau jawabnya mana? 1, 2, 3, 4. Disentuh cepet. 2, 1. Times up. Oke, and let me see. And the result is, yang jawab terakhir ya, itu ada 40 orang yang benar. 40 orang, 12 salah, 16 orang salah ya. Oke, udah mulai sudah mulai terkurasi nih. Oke, pertanyaan ketiga siap-siap. Ya, yang tadi salah masih bisa ngejar karena masih ada 3 pertanyaan. Oke. Mengapa moms dan keluarga harus mengkonsumsi Immugard? Kenapa? Ayo. Cepat dijawab, moms. Tapi jangan salah ya, moms ya. Oke, mengapa moms dan keluarga harus konsumsi Immugard ya? Dan jawabannya adalah untuk ningkatin daya tahan tubuh. Kita lihat siapa yang jawabnya banyak. Wow, semuanya benar. 54 orang benar. Keren. Artinya kalian nyimak nih ya, moms ya, apa yang disampaikan oleh Dr. Ingrid dan Pak Agi. Senang sekali. Nah, sekarang pertanyaan nomor 4 ya, nomor 4. Siap-siap ya, moms ya. Oke, kita mulai. Nih, pertanyaannya adalah bagaimana aturan pakai Immugard? Ya, ayo bagaimana tadi aturan pakai Immugard ya? Berapa kaplet sehari? Oke, hati-hati sebentar lagi selesai waktunya. Jangan salah ya, jangan salah menjawab. 2, 1, times up. Oke, dan jawabannya adalah 1 kaplet sehari untuk pelihara daya tahan tubuh atau 2 kaplet sehari jika kondisi tubuh sedang drop. 54 orang jawab benar. Wow, luar biasa. Pak Agi, kamu punya edukasi masuk loh Pak Agi. Ya, semua jawab benar. Keren, moms ya, keren. Oke, pertanyaan terakhir, the moment momennya nih ya, yang terakhir ya. Hati-hati ya. Pertanyaan terakhir ya, gampang-gampang susah ini ya. Oke. Di mana moms bisa membeli Immugard? Ayo, hati-hati. Saking semangatnya banyak yang ngejawab yang banyak pilihannya, tapi sebetulnya jawaban yang benar itu adalah 2, 1, times up, dan jawabannya benar adalah semua benar. Tuh kan banyak yang kecelek kan, pertanyaannya tuh gampang tapi kadang ya cuma 36 orang. Disinilah akhirnya dari yang tadi banyak benar itu akan mulai terkurasi hanya beberapa nih. Kita akan pilih 5 orang, tapi 1 yang saya umumin tertinggi ya, 5-nya akan langsung di screenshot oleh panitia. Panitia siap-siap ya. Siap-siap, siapakah pemenangnya? Udah deg-degan belum, moms? Siapa nih? Banyak tuh. Siapa nih? Wow, barnya. Siapa nih kira-kira? 5 orang pemenangnya. Ada siapa? Oh, Mom Arni. Mom Arni, congratulations. Kamu pemenang pertama. Lalu ada Mom Eka, ada Mom Vivi, ada Mom Made, dan Mom Yuni. 5 orang tertinggi itu yang akan mendapatkan hampers dari Deltomed. Dan nanti, yes, congratulations. Oke. Dan nanti ya, selamat kepada 5 pemenang ya. Nanti para pemenang akan dihubungin oleh Mom Nurul di WhatsApp grup ya. Dan untuk meminta data-data kalian untuk keperluan pengiriman hadiahnya. Yang belum menang, jangan kecewa. Kenapa? Karena kita masih ada kompetisi 1 lagi.
yaitu kompetisi IG Feed ya Moms ya. Jadi nanti akan ada foto competition di Instagram Feed yang bisa kamu ceritakan mengenai keseruan kamu ikut webinar bersama ImuGuard di sore hari ini ya. Nanti akan saya jelaskan tata caranya. Tapi sebelumnya ya, saya ingin memanggil kembali dua narasumber kita. Sekali lagi kepada Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, PD PODJI, Dr. Kandidat Dr. Ingrid Tania MSI untuk hadir kembali, membuka layarnya, dan juga Brand Manager ImuGuard PT Deltomed Laboratories, Apoteker Agi Avioniko Gaudat S. Farm untuk membuka layarnya ya, karena kita akan berfoto bersama sebelum saya menutup acara hari ini ya. Jadi saya ingin ngajakin teman-teman foto semua, jadi kita bisa buka, bisa on cam semuanya. Untuk itu panitia saya mohon untuk membantu memindahkan para peserta sekarang ya ke kolom panelis supaya bisa punya akses membuka video ya. Oke, sambil kita menunggu. Gimana Dokter Ingrid tadi gamesnya seru nggak? Iya, seru. Masih cepet-cepetan ya. Banget ya, dan banyak yang benar ya. Ternyata menyenangkan sekali, banyak yang benar sih Dok ya tadi ya. Saya lihat itu skornya juga tipis-tipis aja. Nah, oke, mungkin bisa dibantu untuk para panitia, membantu untuk memindahkan para peserta ya semuanya untuk dipromot ya supaya bisa buka videonya on cam. Bagi yang sudah bisa buka videonya untuk segera buka kamera karena kita akan ada sesi foto bersama. Silakan. Oke, sambil menunggu proses ini saya bisa minta tolong ke Pak Agi lagi nggak untuk umumin mengenai promo khusus yang khusus untuk Smart Moms ID tadi Pak Agi. Bisa diulang lagi nggak Pak? Oh bisa dong, pasti ya buat moms-moms yang hadir saat ini. Jadi kita ada promo di e-commerce gitu ya. Mom cukup dengan mengklik vouchernya Delt Smart gitu ya. DELT-SMART berlaku dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Mei. Nanti para moms akan mendapat potongan voucher sebesar 10%. Oke, lumayan banget loh 10% hari gini ya. Apalagi kalau di beberapa e-commerce itu biasanya free ongkir ya untuk pembelian tertentu ya Pak Agi ya. Iya, betul. Oke, untuk layar pertama saya lihat sudah mulai banyak yang buka, mungkin bisa sapa-sapa, tapi mohon jangan di-open dulu ya suaranya ya. Oke, saya lihat ada Mom Desika Piana. Hai Mom Desika. Ini kalau nggak, yes, Mom Desika di Jakarta kelihatan. Ada Mom Devi. Hai Mom Fani. As always ya Mom Fani. Halo Mom Maya Rumi yang tadi bertanya juga. Menyenangkan sekali bisa melihat wajah-wajah Smart Moms ID nih, Dokter Ingrid. Dokter Ingrid ini harus masuk grup kita nih, Moms. Kenapa? Karena beliau baru punya anak. Baru usia berapa tadi, Dokter Ingrid? Hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan, sebentar lagi MPASI ya, Dok ya? Iya. Oke. Oke, kita akan lihat di layar pertama ini ya. Saya sudah lihat di layar pertama, oke, sudah penuh nih layarnya ya. Oke, semua sudah pindah, 75 orang sudah pindah, oke. Layar pertama saya udah lihat ada dua narasumber kita, ada ada Bapak Donis, Bapak Dian. Ternyata Pak Dian Nugraha itu Bapak ya, bukan wanita, mohon maaf ya Pak ya. Oke, ada Mom Maria, hai Mom Maria Kusuma, Mom Rara, Mom Anggita, Mom Bella, Mom Arofa, Mom Nenik Suprihatin, Mom Julia, Mom Dewi, Mom Puput, Mom Iyal Varial yang tadi nanya, dengan adik kecilnya ya, dan Mom Eka Suaryati, kamu ada di frame pertama. So, kasih senyum terbaik kamu ya bersama dua narasumber kami dan kasih jempol untuk berfoto bersama. Yuk, tolong dibantu untuk screenshot para operator. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, saya aja yang bersuara ya. Oke. Wow, thank you. Selanjutnya kita akan masuk ke monitor kedua, yaitu ada Mom. Hai Mom Leni. Mom Leni juga ini anaknya juga kayaknya baru
8 bulan apa 10 bulan gitu ya. Oke, ada Mom Nina. Mom Nina, Assalamualaikum Bu Haji. Yes, ada Mom Made lagi, Mom Made Suardini, Mom Ria, ada Mom Rohmalia, ada Mom Seli Nurhaliza, ada Mom Sagita. Hai Mom Sagita. Lalu ada Mom Regina Ayu, Mom Seni Gumilang, senang sekali ya ini jadi ajang reuni nih dok. Karena ini member-member Smart Moms ID yang terpilih untuk mengikuti acara hari ini. Lalu ada Mom Umi Kamida, Mom Arni, Mom Siti. Aduh banyak banget saya nggak bisa bacain semua. Yuk kita foto yuk, Mom Vivi Andrianti yuk kita foto. Oke, kasih jempolnya di sini ya. Oke, kasih jempolnya ke layar. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita ke layar terakhir, layar ketiga. Wow, ada Mom Swastivita yang lagi driving ya, kelihatannya lagi di jalan. Lalu ada Mom Erlita Mutia yang tadi bertanya, ya Mom Anggun Sanisa, Mom Esra, ada ada Mbak Frida, hai Mbak Frida dari Inkemaris ya, penyelenggara kita hari ini. Lalu juga ada Mom Ika Pramono, Mom Ekalina, ada Mbak Kiki juga, ada Mom Iswatun, ada Mom Selfie. Yuk semuanya. Ada Mom Sumiati yang hari ini di spotlight. Hai. Yuk kasih jempolnya. 1, 2. Terima kasih banyak. Oke, kelihatannya sudah selesai kita berfoto. Oke, saya akan melakukan penutup ya. Kita telah sampai di penghujung acara Mom semua. Terima kasih banyak kepada narasumber kompeten kami, Dr. Ingrid dan juga Bapak Agi. Thank you so much atas ilmunya yang sangat berguna di sore hari ini, terutama kepada kami member-member Smart Moms ID, biar kita makin pintar semuanya ya. Dan juga terkhusus sekali kepada mom-moms yang hari ini menyempatkan meluangkan waktu untuk menimba ilmu seputar imunomodulator, juga kepada semua member Smart Moms ID dan juga para moms yang sedang nonton live di YouTube. Nah, take home message sekali lagi yang mau saya sampaikan di acara ini, biar benar-benar kalian bisa ingat, pertama adalah bahwa kita, moms, ini memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan anggota keluarga di rumah. Ingat ya, moms, klaster keluarga itu 10 kali lebih tinggi dibandingkan klaster lain dalam memberikan kontribusi COVID yang positif. Jadi pastikan bahwa garda pertama di keluarga ini harus kamu lindungi, ya. Nah, caranya adalah dengan mengkonsumsi Immugard yang merupakan produk imunomodulator alami yang mengandung 100% herbal yang terdiri dari meniran daun kelor dan kunyit, berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh. Immugard telah memiliki izin edar Badan POM RI serta telah memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan dapat dibeli di apotik, toko obat terdekat, atau di Deltomed Official Store di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, Bukalapak, dan ZDID. Bahkan khusus untuk kamu semua yang hadir hari ini ya, kamu bisa mendapatkan diskon sebesar 10% dengan beli di e-commerce yang tadi saya sebutkan, dengan pakai kodenya adalah DELSMART. DELTSMART, DELSMART, yang akan kita share lagi nanti di WhatsApp group, dan untuk yang nonton di YouTube Live juga bisa pakai kode ini. Dan jangan lupa setelah mendapatkan ilmu dari Deltomed, kamu share ini keluar ya moms ya. Kenapa? Karena kita akan ada kompetisi best post Instagram di mana untuk 3 pemenang akan mendapatkan hampers ya senilai total 1 juta rupiah tadi ya, dan juga nanti pengumuman pemenangnya akan kami berikan di IG story-nya Smart Moms ID. Periode ngepostnya hanya dari tanggal hari ini tanggal 7 sampai tanggal 9 Mei ya. Jadi hanya sampai hari Minggu Moms. Karena hari Seninnya akan kami umumkan. Jadi cepat-cepat aja kamu upload keseruan hari ini, ringkas apa yang disampaikan oleh Dr. Ingrid dan juga Bapak Agi tadi. Oke, untuk itu semoga acara hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga berhasil mencapai kemenangan kita di hari raya nanti. Untuk itu kami segenap tim dari Deltomed Laboratories, Smart Moms ID, dan juga Inkemaris Associate mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh mom semua, dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Thank you Dr. Ingrid, thank you Bapak Agi, sampai ketemu semuanya. Saya Fibri, sign out. Bye. Terima kasih.
Makasih. Untuk kamu yang ingin selalu sehat, Imugar. Dengan 3-in-1 Herbal Formula. Membantu memelihara daya tahan tubuh. Imugar. Untuk kamu yang ingin selalu sehat, Imugar. Dengan 3-in-1 Herbal Formula. Membantu memelihara daya tahan tubuh. Imugar.